Oke teman-teman semua, selamat datang di channel Lewi Pandi. Kali ini aku mau melaksanakan briefing untuk para peserta calon BFOG musik yang akan mendaftar di gereja Letani Balikpapan. Yuk, ikuti vlogku. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ayat yang ke-14, 1-12 yang 14 demikian firman Tuhan. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi Jadi memang benar-benar kita harus melatih diri kita. Selaras kita sesuai, kita sepadan dengan apa yang Tuhan taruh di visi gereja kita. Nah, ya meskipun kita ini departemen ya, kita ini bukan 1-2 orang. Di departemen musik pujian ini kita puluhan orang. Dari multimedia, pemusik aja udah berapa? Ada hampir 40 orang. Masing-masing kepala ini mempunyai cara berpikir sendiri, mempunyai ide sendiri. Masing-masing mempunyai inovasi, ya. Inovasi yang berbeda. Jadi kadang WL tidak sepadan dengan pemusik tidak sepadan dengan singer, gara-gara singernya nyanyi suka teriak sendiri-sendiri, jadi kadang terganggu juga pemusik. Karena namanya noise di panggung itu pasti ada lah, dan sedikit pun itu pasti ada lah. Nah, maksud saya gini, meskipun punya cara pandang yang berbeda, tapi harus ingat kita bahwa kita harus satu roh, satu frekuensi dengan dia, dengan Tuhan, seperti itu. Pentingnya kesatuan, pentingnya komunitas yang baik, pentingnya teman-teman pelayanan yang responsif, dan juga komunikasi yang aktif antara setiap anggota dengan koordinator masing-masing. Saya pikir itu sangat baik, dan itu memotivasi kita untuk maju dan kita kuat di dalam pelayanan. Sekarang saya mau mendasari kita dulu dengan tema ini, dengan firman Tuhan di 1 Korintus 1 ayat 10. Kalau tidak pakai ayat Alkitab, kayak bukan orang Kristen kita. Harus ada firman Tuhan ya, biar rohani lah. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya dan sehati sepikir. Gini. Yang pertama, kalau kita lihat secara historis, setiap penulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus di dalam 66 kitab yang kita pakai ini, dari Kejadian sampai Wahyu, kita harus yakin dan percaya bahwa itu adalah kebenaran mutlak. Nah, mutlak artinya tidak boleh dibantah oleh data apapun, dan tidak ada ilmu apapun yang mampu menyaingi kebenaran Alkitab. Kita harus yakin itu. Yang kedua, setiap kalimat-kalimat perintah, setiap kalimat-kalimat larangan yang ditulis di Alkitab maupun kalimat-kalimat himbauan, itu ditulis pasti ada maksud-maksud tertentu dan ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, di 1 Korintus 1 ayat 10 yang kita baca ini Paulus mendapat suatu isu atau berita bahwa pada saat itu ada kejadian di mana keadaan jemaat Korintus pada saat itu keadaan mereka sedang tidak baik. Nah, dan kenyataannya keadaan yang terjadi di sana itu apa? Ada perselisihan dan perpecahan. Dan itu yang terjadi pada saat itu antar mereka sendiri. Bukan antar gereja, bukan antar agama, bukan. Tapi itu perselisihan orang dalam lah, konflik orang dalam. Nah, mungkin saja yang terjadi pada saat itu apa? Jemaat kontra dengan penatuannya, jemaat dia kontra dengan pengajaran, dengan aturan gereja dan lain-lain. Tapi yang menonjol di situ, kalau kita baca konteksnya, yang menonjol di situ itu mengenai pengajaran yang tidak selaras. Nah, pada saat Paulus mendengar isu ini, dia berpikir gini, bukankah kita satu Tuhan? Bukankah kita ini satu Injil, satu pemahaman kitab suci? Bukankah kita ini satu gereja di mana kita tumbuh sama-sama dari awal, dari nol kita bertumbuh. Tapi kenapa harus ada perpecahan di sini? Nah, makanya di ayat 13, coba kalau saudara lihat di ayat 13 itu Paulus sampai marah, dia tegur dengan keras, dia bilang begini, adakah Kristus terbagi-bagi? Nah, itu sebabnya dalam surat Paulus yang ditulis di 1 Korintus 1 ayat 10 ini harus menjadi
warning bagi kita semua bahwa dalam pelayanan harus ada alignment, harus ada kesatuan, bahwa dalam pelayanan harus ada selaras dengan visi yang Tuhan taruh di gembala kita. Jadi jangan buat visi sendiri-sendiri. Kalau buat visi sendiri-sendiri itu nanti kayak domba lepas dari kawanannya, domba atau kambing ya. Kalau domba masih sopan. Domba yang liar atau kambing yang liar ya. Kalau buat visi sendiri ya. Jadi ini, nah sekarang kita lihat lagi ya makna yang ketiga ya. Makna yang ketiga yang harus kita ambil bahwa surat Paulus yang ditulis di Korintus ini bukan hanya berdasarkan satu konteks di masa lalu pada saat itu ya. Tapi ini juga merupakan satu peringatan yang terus berlanjut sampai di gereja-gereja Tuhan di masa kini dan juga sampai di gereja Tuhan yang akan ada di masa yang akan datang. Karena kenapa? Hikmat yang Paulus dapat bahwa di masa depan gereja harus siap mengalami dan menghadapi tantangan-tantangan besar. Salah satunya dalam tanda kutip perpecahan. Dan realita yang terjadi, setiap gereja ini kalau mau survei ya, setiap gereja dimanapun ya, pasti ada yang namanya pro kontra di dalam ya. Selek itu pasti ada lah ya. Pelayanan itu pasti ada lah. Ada juga yang contoh mempermasalahkan mengenai liturgi ibadah, aturan dan syarat pelayanan dan lain-lain. Tanya Pak Ketua, Pak Adi Firmanu, Ko Peter dan Kak Titi, sebelum ada doa fajar itu tahun 2000 berapa Pak ya? 2016 ya. Sebelum ada doa fajar, dibentuknya doa fajar, itu pelayan Tuhan kita itu banyak. Kita tidak kurang pelayan Tuhan, melimpah. Kita tidak kurang orang. Ya. Tapi sejak ada visi Tuhan, ditetapkannya doa fajar dan sebagai syarat untuk melayani, itu langsung hilang semua. Sisa berapa orang aja, hilang semua, cabut. Gara-gara syarat kalau mau pelayanan harus doa fajar. Bagaimana? Apalagi anak band ini kan mau bangun jam 4 pagi itu pikir panjang lagi itu. Berat itu ya. Itu makanya saya bilang tadi, yang mau melayani itu banyak, tapi yang taat dan setia itu sedikit. Dan yang taat dan setia itu hanya orang-orang terpilih. Sudahlah, kita ini bicara transparan aja, tidak usah tutup-tutup, dan itu memang terjadi kok. Pindah gereja karena apa? Tidak sepaham dengan visi gembala. Pindah gereja karena memang apa? Karena tidak setuju dengan aturan dan syarat-syarat pelayanan yang ada. Karena mau pelayanan harus doa fajar dulu. Nah, saya pikir kalau ada motivasi yang seperti ini, bagi saya mungkin Pak kita bisa filter dulu orang-orang seperti itu ya, biar lurus ya, supaya jelas gitu. Karena dari awal kalau sudah mengambil keputusan untuk melayani ya udah ikut aturan, ikut perintah. Jadi jangan sampai nanti kayak kemarin tuh ada calon BFOG musik, ada calon demo daftar. Sudah oke, saya sudah bilang banggain dia sama Pak Manu, Pak mainnya bagus. Sudah datang audisi, tiba-tiba hilang, tidak datang lagi. Gue bilang, oh awas kau ya. Sudah audisi tiba-tiba di WA tidak ada ini. Tiba-tiba dia minggu depannya baru di WA bilang, aduh maaf Pak, maaf Bang, saya ini sibuk. Sibuk masa tidak bisa buka WA. Ya, makanya saya pikir motivasinya harus lurus, harus benar ya. Hati harus siap lah. Maksudnya gini, untuk rekan-rekan semua, kalau pada saat mau masuk pelayanan nanti harus punya prinsip, bertanggung jawab lah dengan apa yang sudah dipercayakan gitu. Itu sebabnya tulisan Paulus yang ditinggalkan ini itu bukan hanya sekedar mengingatkan jemaat pada saat itu, tapi itu juga sebagai peringatan untuk jemaat-jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di masa kini ya. Bahwa gini, konsep alignment itu kita pupuk sebagai dasar pondasi di dalam pelayanan kita ya. Kalau mau cari gereja yang sempurna, mau cari pendeta yang sempurna, saya pikir tidak ada ya. Karena kalau namanya masih manusia, masih punya batas kekurangan lah ya. Kalau mau melayani, jangan pikir melayani di Betani kayaknya aman aja, kayak tadi Kak Titi bilang ya. Jangan pikir tidak ada senggolan di dalam. Disenggol kau nanti. Belum masuk. nanti kalau sudah masuk dulu baru nanti rasakan. Kamu belum tahu, kalau yang singer-singer belum tahu Kak Titi. Pemusik aja pada takut semua, kita takut semua. Yang saya mau kasih tahu gini, tidak ada pelayanan yang lebih baik, tidak ada gereja yang lebih baik. Tidak ada pelayanan yang paling sempurna. Karena selagi masih di dunia tidak ada yang luput dari kesalahan dan kekurangan seperti itu. Makanya gini, apa yang bisa kita berikan dengan terbaik
itu kita berikan dengan maksimal untuk Tuhan. Gitu. Kalau main di panggung itu harus klimaks, harus maksimal. Kita tuh bukan cuma layani Tuhan, tapi layani jemaat. Main harus bagus. Gitu. Tuhan melihat hati, tapi Tuhan jemaat mendengar, melihat permainanmu. Jadi jangan sembarangan kalau main. Kayak gitu. Jadi itu konsep yang harus betul yang harus Anda ngerti gitu loh. Jangan pikir melayani Tuhan. Jadi ya Tuhan melihat hati lah. Main apa adanya. Saya kurang setuju kalau begitu. Nah, di satu sisi lagi kita harus bersyukur bahwa kita mempunyai gembala yang betul-betul fair dengan kita semua. Karena gini, setiap agenda ibadah beliau itu selalu monitor, selalu koordinasi dengan Pak Manu. Pelayan-pelayan Tuhan yang meskipun tidak tugas hari Minggu harus doa fajar. Jadi jangan tunggu kalau tugas dulu baru datang doa fajar. Nah, imbau aturannya seperti itu sebenarnya. Bukan karena mau tugas baru doa fajar. Tapi meskipun tidak tugas harus doa fajar. Ya, yang belum ikut som harus ikut som. Itu yang IKB semua sudah ikut som belum kalian? Nah, yang sudah lulus siapa? Ketiga. Nah, yang ikut FA. Semua ikut FA ya, yang tim semua ini ikut FA belum ya? Udah abangnya aja. Sama mbaknya. Nanti ikut ya mbak. Jadi gini teman-teman, beliau gembala kita Pak Pendeta Samuel Kusuma, beliau selalu monitor terus. Gembala kita itu dia tahu seberapa pentingnya kedewasaan rohani untuk kita pelayan-pelayan Tuhan. Percayalah gini, gembala kita mampu melihat lebih jauh dari apa yang kita lihat. Jangan sampai syarat pelayanan yang ditetapkan itu dijadikan sebagai beban, ya, dijadikan sebagai tekanan, jangan. Tapi itu jadikan sebagai satu kesempatan untuk membangun kehidupan rohani kita yang lebih baik. Karena jangan sampai gini, knowledge kita oke, ya, pengetahuan kita oke, teologimu mantap, yang khusus anak-anak IKB ini ya. Nah, pengetahuanmu secara Alkitab di atas rata-rata, skillmu bagus, mainmu bagus, nah, tapi tidak ada kesatuan roh di dalam pelayanan. Nah, ini berbahaya juga. Dan mungkin disarankan jadi jemaat aja dulu lah, daripada melayani tapi tidak selaras, seperti itu ya. Dan tidak ada kesatuan roh di dalamnya. Atau jangan sampai sebaliknya juga, rohaninya mantap, teologinya bagus, ya, bahasa rohnya paling kencang satu gereja, ya. Tapi di sisi kemampuan teknis kamu lemah. Nah ini perhatikan ya. Mau pelayanan musik tapi tidak mau latihan, tidak mau ngulik, lebih baik tidak usah masuk. Ya, disarankan seperti itu. Dan saya boleh saran tidak usah dulu masuk jadwal dulu lah. Daripada harus jadi batu sandungan kayak player lain kan. Coba kamu pikir aja. Tim lain ngulik capek-capek dikasih hari Rabu dari tim WL, lagunya udah di-share dari hari Rabu. Semua sudah ngulik dari hari Rabu, kamu datang hari Sabtu cuman bawa badan aja. Baru datang contek-contek tangan kirinya pemain keyboard. Saya kurang setuju tuh ya. Latihan ngulik maksimal gitu. Siap dulu baru masuk. Jangan enggak apa-apa masuk aja dulu nanti. Saya tidak setuju itu. Ya. Jadi balance lah gini. Semangatmu dengan kemampuanmu harus berjalan bersama. Jangan sampai semangat bagus tapi low kualitasnya. Kesiapan, kemampuan harus berjalan bersama. Ini penting. Nah, khusus mahasiswa IKB ini, program latihan kalian itu harus jalan terus ya. Novi, siapa lagi? Alvin, Amsal. Kalian itu harus jalan terus program latihannya ya. Ada disiplin, ada ketekunan, pasti ada passion gitu. Latihan gitu. Ya. Makanya saya perlu tegaskan pada pemusik-pemusik itu secara teknis ya, itu yang paling pertama. Ya. Latihannya harus bagus. Latihan itu saya pikir tidak harus lama-lama. Biar cuma 30 menit aja asal latihannya itu tuntas ya. Kulikannya itu bagus, dikasih materi ini. Lagunya ini, kamu pelajari. Seminggu ini harus selesai. Kamu bertanggung jawablah dengan apa yang sudah dipercayakan. Karena saya sangat yakin dan percaya bahwa kalau kita dipercayakan berarti kita adalah orang-orang yang terpilih oleh Tuhan. Kalau kita dikasih pelayanan ya. Nah, jadi sekarang gini, langkah apa yang harus kita lakukan? Baca ini, satu firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23. Ya. Kolose 3 ayat 23. Kita baca sama-sama. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan
dan bukan. Iya. Jadi motivasi pelayanan itu harus lurus, bahwa yang kita layani bukan gembala, yang kita layani itu bukan pimpinan, bukan untuk diri sendiri, tapi yang kita layani adalah sang kepala gereja itu sendiri, Tuhan Yesus. Itu yang kita layani. Maka itu ingin sekarang tanamkan alignment, tanamkan konsep kesatuan, satu frekuensi yang terarah kepada visi yang sama. Seperti ayat yang tertulis tadi di 1 Korintus 1 ayat 10 itu, yang tentang perpecahan tadi itu. Kenapa itu ditulis? Karena Allah tahu, karena Rasul Paulus tahu bahwa gereja-gereja di masa yang akan datang pasti akan mengalami hal yang sama, perpecahan, perselisihan di dalam gereja. Jadi firman Tuhan itu tertulis, itu bukan tidak ada alasan, ya, tapi firman Tuhan itu tertulis sebagai penangkal dan juga pedoman bagi gereja-gereja yang akan ada di masa yang akan datang. Gereja-gereja, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap jemaat harus membangun satu kesatuan, alignment dengan pondasi yang kokoh, seperti itu. Dan sebagai penutup, saya mau mengajak kita untuk baca lagi satu firman Tuhan. Ini biar jadi prinsip dan pegangan untuk anda-anda semua yang mau masuk dalam pelayanan. Ya. Di Filipi 1 ayat 27, kita baca sama-sama. 2, 3. Hanya berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, supaya apa? Aku di sini Paulus ya. Ini Paulus yang tulis kepada jemaat di Filipi. Apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu atau bahwa kita semua yang ada di sini, kita berdiri teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Pesan saya, tanamkan alignment, kesatuan roh di dalam pelayanan. Ya. Itu pedoman untuk kita semua. Sebab itu, ayo yang mau masuk pelayanan, siapkan hati, siapkan skillmu, semangat pelayanan. Ya. Mungkin itu dari saya itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk leader-leader terbaik.